Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar nantinya pada saat pembelajaran kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi diri kita ataupun orang lain. Sekarang bulan berapa? Bulan 7. Bulan 7. Oke, bulan 7 absen nomor 7 siapa? Mas Afik. Ya, Mas Afik ya? Oke ya. ya, Mas Afik silahkan untuk memberi doa Mas Afik. Baik teman-teman, marilah kita berdoa semoga apa yang dikatakan Pak Robi tadi terwujud. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Afik. Semoga apa yang telah kita panjatkan pada pagi hari ini bisa tercapai di kemudian hari. Ya, ini teman-teman pada belum sarapan atau gimana ini? Ya, Pak. Waduh, belum sarapan. Ya memang pembelajaran pada kali ini saya datangnya juga tepat waktu jam 7 pas ini biasanya kita ada waktu sarapan dulu ya. Ya, makanya hari ini kita spesial, kita datang tepat waktu. Mungkin nanti kita akan pembelajarannya akan singkat saja karena pembelajaran hari ini kemungkinan dan nanti saya menjamin akan asik sekali. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk membangkitkan semangat teman-teman bisa menyanyi dulu ya. Ya, Boleh ya, main juga. Kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Nanti sambil tepuk tangan ya teman-teman ya. Oke. Bahasa Prancis. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjaga pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, teman. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau gini kan jadi semangat ya teman-teman ya. Bisa mendapatkan pembelajaran lalu bisa fokus mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan lebih lanjut, kita cek absensi dulu nih. Ada yang nggak masuk nggak kira-kira? Ada, Pak. Ada, oke. Kalau gitu saya cek kehadiran saja biar kita bisa lebih tahu siapa saja yang nggak masuk ataupun siapa saja yang masuk pada pagi hari ini. Nah, nanti ketika saya panggil teman-teman, biasanya kan teman-teman bilangnya hadir seperti itu ya. Nah, spesial untuk hari ini, kalian ketika dipanggil silahkan menjawab dengan nama-nama daerah. Seperti itu ya teman-teman ya. Dewa. Silakan. Oke ya. Oke, absen nomor 1 Mada. Izin Pak. Izin, Pak. Izin kemana? Izin kemana? Nggak tahu Pak, katanya ini lomba taekwondo. Oh, lomba taekwondo. Wah, sangat berprestasi sekali ya. Maksudnya di kelas ini tidak hanya akademis tapi non akademisnya juga sangat berprestasi sekali. Nah, selanjutnya Nurul Hidayah Jombang, Pak. Jombang. Oke. Dari Galuh Prestasi Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Afik Dari Rohman Izin Pak. Muhammad Tegar Amirul Hanif. Izin Pak. Izin kemana? Katanya Olimpiade apa ya? Olimpiade seni budaya. Olimpiade Seni Budaya. Oke. Jadi di kelas ini tidak hanya akademisnya saja ya. Nah, semoga teman-teman yang hari ini mengikuti Olimpiade ataupun mengikuti lomba bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan upaya berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan menggunakan model jigsaw. Ada yang tahu nggak jigsaw itu apa? Enggak, Pak. Belum tahu Pak. Belum tahu. Nah, jigsaw itu merupakan ataupun kalau diartikan di bahasa Indonesia adalah puzzle, di mana nantinya kita akan berdiskusi dengan teman sebaya ataupun teman satu sama lain untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan saya kasih project ataupun akan saya arahkan untuk teman-teman berdiskusi dan mendiskusikan apa yang sudah saya arahkan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum memasuki kegiatan lebih lanjut, kita bahas dulu nih atau kita refresh ulang terkait dengan pembelajaran kemarin. Teman-teman masih ingat gak apa yang kita belajarin kemarin tentang Bhinneka Tunggal Ika? Perbedaan Pak, perbedaan tapi kita tetap satu Pak. Oke, ada lagi? Semboyan, Pak.
Ya, benar sekali ya, bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, artinya yaitu ketika di Indonesia ini memiliki semua keberagaman ataupun keberagaman yang sangat beragam sekali, baik dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan bahkan budaya. Akan tapi kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, harus saling menjaga toleransi, harus saling menghormati satu sama lain, dan seperti itu ya teman-teman, agar nantinya kita tidak terpecah belah. Nah, teman-teman, pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan mengapa kok ada banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini dan bagaimana cara kita mempertahankannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira apa nih di pikiran teman-teman ketika muncul terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia? Mengapa kok Indonesia ini beragam? Kira-kira apa? Karena wilayah kita yang sangat luas, Pak. Karena wilayah yang sangat luas, ya, benar sekali ya. Wilayah yang sangat luas. Ada lagi? Ada lagi nggak? Atau cukup? Cukup. Nah, benar sekali teman-teman, bahwasanya di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan berbagai macam atau berbagai pulau-pulau yang tersebar di seluruh penjuru negara, baik dari Sabang sampai Merauke. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyanyikan kan lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang penyampaian ataupun saya menggunakan lagu atau mengarahkan teman-teman untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke pada pagi hari ini, tentunya untuk mengingat bahwasanya Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas. Seperti apa teman-teman ya? Oke, bisa diterima? Bisa. Next. Nah, ini adalah peta Indonesia. Apa yang tergambar di pikiran kalian ketika kalian melihat peta Indonesia? Apa kira-kira? Berbanyak pulau, Pak. Berbanyak pulau. Ada lagi? Ada lagi nggak? Luas. Luas, ya benar sekali. Terus ada lagi nggak? Terus dibatasi beberapa negara. Dibatasi beberapa negara. Terus ada lagi? Area perairannya sangat luas, Pak. Area perairan sangat luas, benar sekali. Mungkin teman-teman nggak asing ya dengan istilah kata maritim. Asing nggak dengan kata maritim? Nggak. Apa mbak? Apa mbak kalau kira-kira maritim itu? Jadi 2/4 wilayah dari negara Indonesia itu bagian besarnya adalah wilayah perairan, di mana wilayah tersebut itu dijadikan mata pencaharian sebagai nelayan. Oke, ya benar sekali ya apa yang dikatakan Mbak Barung, bahwasanya di Indonesia ini merupakan negara maritim di mana seluruh penduduk atau sebagian besar penduduk yang ada di Indonesia ini mata pencahariannya yaitu dari perairan. Nah, tidak apa yang dikatakan Mas Rafiq itu juga sangat benar, bahwasanya Indonesia adalah wilayah yang sangat luas dan memiliki kepulauan yang sangat banyak sekali. Di mana kayak kemarin nih teman-teman lihat nggak di Indonesia itu, Indonesia kemarin kan kalau nggak salah masuk timnas Indonesia. Ada yang lihat timnas Indonesia kemarin? Ya, Pak. Ya, nah timnas Indonesia kemarin kan banyak kan, berbeda-beda dari kulit, dari ras, dari agama, dari suku dan sebagainya. Itu merupakan sebuah bentuk representasi daripada kesatuan atau persatuan yang ada di Indonesia. Bahwasanya kita tidak boleh membeda-bedakan baik suku, agama, ras ataupun budaya, yang nantinya kita akan sama-sama membawa nama baik Indonesia. Teman-teman lihat gak kemarin yang timnas Indonesia sampai menang masuk ke hampir ke Piala Dunia ya? Olimpiade, Pak. Olimpiade ya, itu ya teman-teman ya. Jadi meskipun kita ini fokusnya di sekolah saja, tapi kita juga harus mendukung timnas ataupun mendukung tim-tim dari Indonesia yang mengharumkan bangsa kita. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya next. Nah, ini teman-teman, tadi kan teman-teman sudah mengutarakan ya bagaimana pendapatnya apabila teman-teman melihat peta Indonesia. Nah, letak geografis negara kesatuan Republik Indonesia itu ada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seperti yang terpancarkan di gambar ini, bahwasanya Indonesia ini dihimpit di dua benua, yaitu dua benua Asia dan benua Australia, serta di dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ada yang belum pernah dengar garis khatulistiwa? Garis yang melintang Pak, melintang di menjadi garis hayal. Bagaimana Mas Taufik? Garis yang melintang? Garis yang melintang bumi dari timur ke barat. Ya, benar sekali Mas Taufik. Bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa, di mana garis khatulistiwa ini merupakan garis fana ataupun garis yang tidak terlihat yang membagi dua antara bagian bumi ini. Jadi bagian bumi ini terbagi menjadi dua oleh garis khatulistiwa. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, manfaat dari garis khatulistiwa ini apa teman-teman? Tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Galon di awal bahwasanya kita adalah negara maritim di mana mata pencaharian sebagian besar dari perairan. Nah, manfaat dari garis khatulistiwa ini tidak jauh beda apa yang dikatakan oleh Mbak Galon bahwasanya Indonesia ini merupakan negara dengan musim apa? Negara Musim dari kemarau. tropis, terus hujan dan kemarau. Benar ya teman-teman ya, bahwasanya di Indonesia ini merupakan ataupun memiliki iklim cuaca yaitu hujan tropis di mana ada kemarau dan curah hujan yang cukup tinggi seperti itu teman-teman. Nah, itu juga mengakibatkan di Indonesia ini selain mata pencahariannya itu sebagian besar dari laut, itu juga karena ada garis khatulistiwa ini sebagian besar dari penduduk Indonesia itu lebih condong ataupun bekerja sebagai petani, di mana sumber ataupun bahan baku makanan dari Indonesia itu adalah padi, yang dimana itu juga tersirat ataupun terpapar dalam gambar dari Pancasila, yaitu sila berapa? Sila kelima ya teman-teman ya, bahwasanya adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Nah, ini teman-teman, tadi kan Mas Hafik menyinggung terkait dengan banyaknya pulau ya, banyak pulau. Oke, jadi teman-teman bahwasanya yang merupakan fakta menarik di mana pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah NKRI itu berjumlah 17.504 terdiri dari pulau besar dan kecil. Beberapa di antaranya yaitu 6.000 pulau tidak berpenghuni. Jadi memang sangat banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia yang menyebabkan Indonesia ini sangat beragam teman-teman. Baik dari sukunya, dari agamanya, ras dan antar golongannya. Nah, teman-teman, pasti teman-teman kan sekarang lihat media sosial ya, sangat sering sekali lihat media sosial, bahwasanya di media sosial itu sering banget terpaparkan ataupun yang viral itu kayak suku Mante, suku-suku pedalaman dan sebagainya itu. Jadi memang banyak sekali di Indonesia ini yang suku-sukunya belum terjamah oleh masyarakat luar dan mereka mengasingkan diri untuk tidak terjamah oleh masyarakat luar seperti itu teman-teman. Nah, melalui pengertian ini, teman-teman tahu nggak pulau apa saja yang terbesar di Indonesia? Papua, Jawa, terus Kalimantan, terus Sumatera, Sulawesi. Ada lagi? Cukup. Ya, memang hanya 5 pulau itu, yaitu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Ya, ini teman-teman ya, jadi memang hanya ada 5 pulau yang terbesar di negara Kesatuan Republik Indonesia yang paling padat penghuninya. Tahu nggak pulau mana paling padat penghuninya? Jawa. Ya, benar sekali, Pulau Jawa adalah sebuah pulau yang sangat padat sekali penghuninya dari seluruh negara ataupun pulau-pulau yang tersebar di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia ini, pasti kita juga terbagi-bagi dalam suatu wilayah yang tadi sudah teman-teman sebutkan pada saat absensi tadi teman-teman. Jadi kegiatan pembelajaran kali ini sangatlah berkontekstual ya teman-teman, sangatlah linear sekali. Nah, teman-teman tahu nggak ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? 38. Ya, benar sekali ya teman-teman ya, 38 provinsi. Jadi teman-teman memang pada perkembangan zaman ini Indonesia juga semakin menambah
jumlah provinsi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana setiap provinsi itu memiliki ciri khas dan juga identitasnya masing-masing. Kemarin juga sudah dibahas terkait dengan di Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita semua memiliki ciri khas dan identitasnya masing-masing. Seperti kayak misalkan suku Jawa itu kira-kira ciri khasnya seperti apa? Kulitnya sawo matang. Kulitnya sawo matang, benar sekali. Omongannya cenderung halus, Pak. Omongannya cenderung halus, benar sekali. Dan juga kalau suku Papua, Kulit keriting. kulit keriting, Rambut keriting. terus Kulit cenderung agak hitam, Pak. kulit cenderung agak hitam. Ya seperti ya teman-teman, bahasanya kita memiliki ciri khas dan identitas masing-masing dari setiap suku ataupun setiap provinsi, seperti itu. Oke, dari segala bentuk ataupun penyebaran pulau-pulau suku-suku yang ada di Indonesia itu terciptalah wawasan Nusantara. Apakah ada yang tahu wawasan Nusantara itu apa? Masih asing ya bagi wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan berdasarkan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Bahwasannya kita bertoleransi, kita menghargai satu sama lain, kita menghormati satu sama lain, itu bisa dilingkupkan ataupun merupakan rumpun ilmu dari wawasan Nusantara yang nantinya akan memenuhi ataupun akan tercapai tujuan nasional. Kira-kira teman-teman tahu nggak tujuan nasional itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, terus ikut dalam ketertiban dunia, terus sudah cukup? Cukup ya. Nah, teman-teman, bahwasanya tujuan nasional itu terpapar ataupun tertuangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di Indonesia ini ataupun masyarakat Indonesia ini memiliki tujuan bangsa, yaitu tidak hanya untuk memajukan kesejahteraan Indonesia saja, tetapi kita juga harus simpati ataupun kita juga harus ikut melaksanakan ketertiban dunia, di mana kita juga harus mengerti terkait dengan isu-isu yang ada di dunia. Seperti itu teman-teman. Nah, ini asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara ini ada asas solidaritas, asas kejujuran, asas kesamaan tujuan, asas keadilan, asas kerjasama. Kan tadi sudah saya bilang bahwasanya wawasan Nusantara ini merupakan suatu hal ataupun suatu ilmu yang nantinya akan mempertahankan persatuan dan kesatuan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak bahwasanya ketika kita itu memiliki atau dalam hubungan nih, teman-teman udah punya pacar? Udah sempat punya pacar? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak SMP. Nah, udah sekalian teman-teman ya. Tapi kalau suka sama temannya, sudah Pasti, Pak. pasti. Nah, teman-teman pernah nggak merasakan terkait dengan mencintai bertepuk sebelah tangan? Iya, Pak. Itu bagaimana rasanya kira-kira? Sakit banget, Pak. Sangat sakit sekali. Nah, benar teman-teman, bahwasanya ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai Indonesia, kita mencintai negara ini, kita harus memiliki asas solidaritas ataupun kita harus memiliki kesatuan yang benar-benar satu, dan juga kita harus memiliki kejujuran. Kan kalau teman-teman ini dibohongi sama pacarnya juga sakit juga kan? Ya kan? Ya, seperti itu. Dan juga harus memiliki kesamaan tujuan, harus sama-sama memiliki tujuan yang pasti, tujuan satu yang nantinya akan dicapai bersama-sama, dan juga memiliki asas keadilan dan asas kerjasama. Nah, semua dari asas dari wawasan Nusantara ini sangat berkaitan dengan 5 sila di Pancasila. Pancasila yang memiliki arti atau memiliki substansi yang berbeda-beda di setiap sila-silanya. Nah, teman-teman, melalui keberagaman yang ada di Indonesia ini tentu saja kita harus mengupayakan untuk mempersatukan ataupun mempertahankan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Nah, inilah upaya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Next. Teman-teman asing nggak dengan foto-foto di depan layar ini? Yang itu bisa Pak, yang waktu itu Pak. Yang ini? Ya. Ini Masalahnya.
belum pernah lewat. Dan itu loh yang apaan tuh? Oh, iki, oh ya. Ya, itu kan kemarin ataupun yang menyebutkan TikToker Dalimlos ini mendapatkan kasus ataupun terjerat kasus yaitu pencemaran agama, penistaan agama. Nah, juga ini yang tengah ini asing nggak? Tawuran Pak. Tawuran. Yang ini Kemudian dikucilkan, pembulian. Nah, teman-teman, jadi di Indonesia ini adanya banyak keberagaman itu menciptakan berbagai macam masalah-masalah yang muncul, yaitu terkait dengan tantangan-tantangan dari persatuan dan kesatuan, di mana masih banyak atau masih maraknya terkait dengan penistaan agama, terus mengucilkan ras, terus rasis dan sebagainya. Dan juga masih banyak adanya perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, termasuk dengan tawuran seperti itu teman-teman, yang mengakibatkan atau merugikan tidak hanya di dirinya sendiri akan tetapi juga merugikan dan bagi orang sekitarnya. Kalaupun ketika tawuran nanti misalkan nih kalian ikut tawuran itu seperti kayak orang apa ya, kayak istilahnya kayak superhero, kalian sebagai orang yang terkuat di dunia seperti itu, akan tetapi itu kan memunculkan bahaya ya teman-teman ya, sangat berbahaya sekali. Dan juga nantinya kalau misalkan kalau tawuran ini mengakibatkan kematian, terus luka-luka dan sebagainya, itu yang repot bukan kalian sendiri, tetapi baik dari keluarga kalian, teman-teman kalian juga akan merasakan kehilangan dari kalian sendiri. Nah, teman-teman, selain dari tawuran ini yang masih marak di Indonesia ataupun masih marak di lingkungan pendidikan tentunya, itu terkait dengan pembulian, di mana pembulian ini biasanya seringkali terjadi karena circle-circlean. Kalau di kelas ini ada nggak terkait adanya pembulian? tidak ada Pak. Tidak ada, ya alhamdulillah sekali. Bagaimana sih? Mas Rafi Pak. Mas Rafi membuli siapa? Oh, pernah jadi korban Pak. Pernah dikorban? Membuli siapa? Sama anak sebelah Pak. Anak sebelah ya. Iya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau memang karena apa Mas Rafi dibulinya? Nggak tahu Pak, salah paham Pak. Terus langsung didatangi, langsung dipukuli Pak. Sangat sayang sekali ya Mas Rafi ya. Jadi memang sangat seperti itulah teman-teman yang kehidupan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di lingkungan sekolah, di mana meskipun lingkungan sekolah ini menjadi suatu lingkungan yang terdidik, menjadi suatu lingkungan yang seharusnya memiliki ataupun mengedepankan sopan santun, mengedepankan tidak adanya tawuran, pembulian dan sebagainya, itu menjadi suatu hal yang sangat tidak asing untuk pembulian. Apalagi kalau teman-teman misalkan nih circle 1 sama circle 2 itu sering bentrok-bentrok satu sama lain. Boleh kok kita membentuk circle satu sama lain, tapi kita harus memiliki tujuan yang pasti dan harus memiliki tupoksi ataupun yang tujuan yang harus dicapai bersama-sama, baik itu ya tentunya tujuan yang baik lah teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih untuk ataupun solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul seperti ini? Pengawasan Pak mungkin. Pengawasan, ada lagi? Iya Pak, sama kayak pengawasan dari guru dan juga orang tua Pak. Pengawasan dari guru dan juga orang tua, ada lagi? Ada lagi nggak? Mungkin dari Mbak Nurul? Pasti kesadaran diri Pak. Apa kira-kira solusi? Hukuman yang tepat Pak. Hukuman yang tepat. Dari Mas Taufik tambah lagi. Jadi ada pengawasan, hukuman yang tepat. Nah, teman-teman ya, jadi memang adanya pengawasan ataupun adanya pemberitahuan ataupun adanya apa ya istilahnya itu. Ya pengawasan lah, kita bilangnya pengawasan saja ya biar lebih enak. Itu memang sangat penting, dimana nantinya kita biar bisa lebih tahu ataupun kita bisa merasa terlindungi apabila kita terkena dari ataupun korban jadi pembulian seperti itu teman-teman. Baik pengawasan dari guru, pengawasan dari orang tua dan sebagainya ataupun orang-orang terdekat kita. Nah teman-teman, kalaupun kalian itu tidak adanya pengawasan ataupun kita bisa meningkatkan pengawasan itu bisa mulai dari diri kita sendiri. Dengan apa kok kita bisa memulai pengawasan ataupun menurunkanlah istilahnya rasa khawatir dari orang tua ataupun orang terdekat kita, yaitu dengan bercerita. Teman-teman di sini sering nggak kalau pulang sekolah itu cerita dengan orang tuanya? Sering. Biasanya cerita apa Mbak? Cerita keseharian di sekolah. Keseharian di sekolah.
kalau ceritanya itu biasanya cerita bahagia-bahagia saja atau cerita kesedihan dan sebagainya? Semuanya. Nah, benar ya teman-teman, bahwasanya kita itu harus terbuka dengan orang di rumah ataupun kalau nggak ada orang di rumah misalkan nih, kita harus terbuka dengan guru yang ada di sekolah, karena guru yang ada di sekolah itu merupakan orang tua kedua kita, di mana itu yang menjadi ataupun yang menggantikan orang tua kita untuk menjadi pengawas seperti itu teman-teman. Kalau tidak misalkan nih, Pak saya sungkan untuk cerita kepada orang tua, Pak saya sungkan untuk cerita ke guru, teman-teman bisa bercerita ke teman sebaya, di mana nantinya teman sebaya ini akan membantu setidaknya meringankan teman-teman untuk teman-teman ini meringankan beban teman-teman lah seperti itu. Karena saya percaya bahwasanya daripada teman-teman memendam sendiri, daripada kalian itu stres sendiri, setidaknya bercerita itu mengurangi rasa stres kalian atau mengurangi beban kalian seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya, ini adalah merupakan lingkungan yang bisa dijadikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, di mana ada banyak lingkungan. Nah, ini masih ada yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Di mana teman-teman tahu nggak apa yang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga? Ada yang tahu nggak? Komunikasi, Pak. Komunikasi dengan siapa? Dengan ibu bapak. Ibu bapak. Terus ada lagi? Membantu Pak pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua. Kalau biasanya kalau weekend ya, kalau hari libur ya teman-teman ya. Nah, kalau di lingkungan sekolah, ada nggak di lingkungan sekolah? Ini kan di lingkungan sekolah nih. Misalkan ada teman kalian yang membutuhkan bantuan ataupun sedang kesusahan, itu termasuk dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan nggak? Iya Pak. Ya, memang teman-teman ya. Jadi kita harus membantu satu sama lain, tidak boleh membedakan agama ataupun ras yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang di luar masyarakat, Ikut itu Pak, jaga ronda malam Pak. ikut jaga ronda malam untuk keamanan ya Mbak Telur ya. Iya Pak. Ya, terus ada lagi nggak di luar masyarakat? Seperti Kerja Pak, Kerja bakti. lingkungan. Mas Eki pernah nggak ikut kerja bakti menuliskan lingkungan? Pernah Pak, kalau pas kan sewaktu mau 17-an gitu kadang hias lingkungan Pak, itu sih Pak. Ya, benar sekali ya Mas Eki ya, bahwasanya kita harus ikut melaksanakan ataupun ikut berpartisipasi dalam kerja bakti yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya di lingkungan berbangsa dan bernegara, ada yang tahu nggak? Kalau misalkan nih ada TNI yang menjaga wilayah dari perbatasan yang ada di Indonesia, itu termasuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan nggak? Iya, Pak. Iya Pak. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi memang meskipun di negara Indonesia ini ada yang TNI, ada yang polisi, ada yang Polri dan sebagainya itu, akan tetapi kita sebagai masyarakat biasa ataupun kita sebagai masyarakat Indonesia itu juga harus ikut menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, untuk menindaklanjuti hal tersebut, kan sudah selesai nih. Oke. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kita akan membagi dalam membagi kelompok yang nantinya ada 4 orang anak dalam satu kelompok itu. Nantinya kalian menuliskan terkait dengan solusi ataupun solusi dan tantangan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Nanti kemudian dipresentasikan ya teman-teman ya. Bisa? Ya. Bisa. Oke. Kelompoknya sama yang kayak kemarin atau dibagi lagi? Sama ini Pak, saya Pak. Sama ini. Berarti sama kayak kemarin aja ya? Kan kemarin Mas Hafid sama ini juga kan Ya. kelompoknya. Nah, gak apa-apa ya teman-teman. Jadi kelompoknya sama kayak kemarin aja. Nanti teman-teman bisa menuliskan di LKPD ini. Ya, teman-teman ya. Simak dulu. Iya Pak. Oke. Ini Mbak. Sudah. Oke, jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan menuliskan jawabannya atau berdiskusi dengan temannya yang sudah dibagi kelompok tadi dalam waktu 5 menit cukup gak? Cukup gak? 5 menit? Cukup. Oke ya. Nanti setelah kalian berdiskusi dengan satu sama lain, silahkan dipresentasikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Dari Mbak, kelompoknya Mbak dulu ada yang ditanyakan nggak? Masih didiskusikan Pak.
Oke, masih didiskusikan ya teman-teman ya. Jadi silahkan berdiskusi, silahkan teman-teman cari baik dari Google, baik dari sumber bacaan, baik dari temannya, mungkin temannya pernah mengalami ataupun pernah ikut dalam pelaksanaan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini, itu boleh juga ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya tinggal dulu ya ke kantin, boleh? Ikut Pak. Kalian di sini dulu. Nanti saya tinggal dulu kantin, saya mau cari minum dulu karena ini masih sehat ini. Banyak sekali banyak ngomongnya tadi ya teman-teman ya. Oke ya. Jangan rame ya. Oke siap. Oke gimana teman-teman? Udah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah ya dari Mbak Galuh ya. Silakan dari Mbak Galuh dipresentasikan. Baik, Di situ Pak. aja Mbak Galuh. Oh, Di situ di aja sini nggak apa-apa. aja, Ya oke. dibacakan. Tantangan dulu ya, Pak. Ya tantangan dan solusi. Untuk yang di lingkungan sekolah itu kesenjangan Pak yang muncul dalam hal kesempatan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman siswa. Jadi kayak siswa itu kurang diberikan kesempatan oleh guru gitu loh Pak. Ya. Untuk menjawab. Terus kemudian untuk yang di masyarakat itu rasa mengunggulkan daerah masing-masing yang masih tinggi Pak. Biasanya kan konflik antar daerah dipicu oleh ini Pak. Terus untuk solusinya yang sekolah itu guru tentunya harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Sedangkan yang untuk masyarakat itu diharapkan mengesampingkan ego masing-masing gitu Pak. Mengesampingkan rasa untuk mengunggulkan daerah. Ya. Gitu Pak. Ya, benar saya ya Mbak Galuh ya. Saya tepuk tangan teman-teman ya. Oke. Dari kelompoknya Mbak Galuh memang sangat tepat sekali, di mana masalah-masalah yang muncul di Indonesia ini yaitu terkait dengan yang masih familiar. Kita itu di lingkungan pendidikan itu pembulian, itu namanya pembulian Mbak Galuh. Jadi Iya. adanya kesenjangan pengetahuan, adanya rasa kayak mengeceng-ngecengin lah kita teman-teman kan Iya. biasanya gitu kan. Iya. Kayak oh kamu lo gak bisa, kamu dan sebagainya, menyombongkan diri itu masuk sebagai pembulian secara tersirat, di mana teman-teman ini merendahkan dari teman-teman lainnya. Karena kan kita di sini atau kita bersekolah di sini kan sama-sama ingin mencapai tujuan ataupun sama ingin berilmu kan teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh ataupun kita tidak boleh seperti itu teman-teman. Selain dari solusi yang dilakukan dari Mbak Galuh itu, yaitu kayak guru yang harus melakukan pengawasan, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bahwasanya ketika ada teman-teman ini kesulitan, teman-teman juga harus membantu. Tapi dengan catatan, kesulitannya tidak di saat ujian. Kalau teman-teman membantu kesulitan di saat ujian namanya contekan itu teman-teman. Itu ya, jadi nggak boleh. Tapi kalau pada saat kegiatan pembelajaran, kalau teman-temannya itu kesulitan, teman-teman bisa membantu seperti itu. Kita selain temannya nantinya bisa juga, nanti teman-teman juga akan mendapatkan pahala. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua yaitu konflik antar daerah. Benar Pak Galuh, di mana di Indonesia ini masih ada banyaknya yang terkait dengan ketika nih, misalkan saya dari Trenggalek. Ini saya membangga-banggakan, oh Trenggalek itu seperti ini, Trenggalek itu seperti ini, dan saya menjelek-jelekan dari daerah lain. Seperti itulah yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana kita mengunggulkan dari sumber dayanya, dari sumber daya manusia, ciri khas daerah ataupun identitasnya masing-masing. Tapi meskipun demikian, di Indonesia ini kita tidak boleh seperti itu teman-teman, karena Indonesia merupakan negara yang beragam, negara yang memiliki kekayaan yang sungguh sangat kaya sekali, baik terkait dengan kaya dengan alam, terus terkait dengan kaya budaya, kaya keberagaman dan sebagainya. Nah, melalui dari situ seharusnya kita mengkompar ataupun kita bisa tahu akhirnya, kalaupun ada keberagaman yang ada di Indonesia, seperti misalkan kalau di tempatnya Mas Afik berasal dari mana Mas Afik? Dari Pak. Dari Gresik, identitasnya? Ini Pak, Kawu sama Buddha. Ya, kau sama Buddha. Buddha. Nah, teman-teman kan belum banyak yang tahu nih Buddha itu apa, Kau itu apa. Enak Pak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu melalui pembanggaan ataupun melalui kita bertukar pikiran nih, misalkan mengenalkan dari daerah yang masing-masing, seharusnya kita tidak menjelekkan, tapi kita akhirnya tahu atau kita akhirnya mengetahui bahwa di Indonesia itu banyak sekali makanan-makanan ataupun ciri khas yang harus kita ketahui. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Nah,
kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini mungkin dicukupkan saja teman-teman ya. Tapi sebelum nantinya kita menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau menyimpulkan nggak tentang kegiatan pembelajaran pada kali hari ini? Dari Mas Afif? Mas Afif, Pak. Mas Afif? Monggo. Ya, kesimpulan yang saya dapat adalah kita harus menghargai sesama walaupun menciptakan kebinekaan itu Pak, karena kita harus sadar bahwa kita hidup dalam keberagaman. Oleh karena itu sudah semestinya kita saling menghargai atas sesama dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Oke, benar sekali Mas Afik ya. Bahwasanya melalui pembelajaran pada pagi hari ini kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita harus menghormati satu sama lain, baik itu dalam keberagaman, baik itu dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun bahkan lingkungan berbangsa dan bernegara, teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk menindaklanjuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, nantinya saya akan kirimkan link kuisis di grup teman-teman, di grup WA teman-teman, dan nantinya teman-teman silahkan, nanti kan teman-teman udah mengerjakan di LKPD ya ini ya. Nah, nanti teman-teman yang sudah dituliskan di LKPD itu silahkan dibuatkan dalam bentuk poster digital yang nantinya akan dipresentasikan di pembelajaran berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin dari salah satu dari kita bisa memimpin doa dari Mas Heri, monggo. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa menurut keyakinan masing-masing, doa mulai. Kendali dan akan selesai. Oke, terima kasih Mas Heri. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi